Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Indriani dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang pertama yaitu ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Jadi, peluang usaha makanan khas daerah merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, ide usaha. Beberapa faktor yang memunculkan ide usaha, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Yang kedua adalah resiko usaha. Resiko usaha dapat ditimbulkan karena pertama, perminatan atau perubahan mode selera dan daya beli. 2. Perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. 3. Persaingan. 4. Akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Namun, sesungguhnya ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko usaha, yaitu salah satunya ialah adanya kesadaran dalam kemampuan pengelolaan usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. 3. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya sebagai berikut. Keyakinan yang kuat dalam berusaha. 2. Sikap mental yang positif dalam berusaha, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. 4. Tingkah laku yang bertanggung jawab. 5. Inovatif dan kreatif. 6. Keunggulan dalam menjalankan usaha. 7. Sasaran yang tepat dalam memulai usaha. 8. Pengolahan waktu yang efektif dan efisien. Selanjutnya, faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah diantaranya itu pertama, perencanaan. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, adaptasi. Keempat, inovasi. Kelima, memasarkan. Dan keenam, jangan mengeluh. 4. Pemetaan peluang usaha. Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha dan atau perusahaan, di mana analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan strength dan kelemahan weakness, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang opportunity yang ada dan akan datang, serta ancaman threat dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisis SWOT didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Untuk menentukan strategi yang terbaik, dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Hasil contoh studi kasus analisis SWOT untuk usaha pembuatan rendang sebagai berikut. Yang pertama, analisis kekuatan atau strength, yaitu pertama, rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal yang perlu dilakukan setelah analisis adalah terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Dan yang kedua, analisis kelemahan atau weakness. Harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Hal yang perlu dilakukan setelah analisis ialah teliti dalam membeli daging, kenali bentuk daging sapi asli dan daging lain, misalnya babi, dan bentuk daging sapi yang sudah dicampur dengan daging yang lain. 3. Analisis kesempatan, opportunity. Dapat melayani pesan pesta atau catering.
hal yang dapat dilakukan setelah analisis yaitu menyiapkan dan mulai menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk pesta, event tertentu maupun untuk makanan sehari-hari. Mulailah membuat rencana pemasaran rendang dari rumah ke rumah atau melalui jasa online. 3. Analisis ancaman atau threat. Semakin banyak pesaing muncul bila rendang buatan kita disukai konsumen. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis, menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan tetap akan datang ke tempat usaha makanan kita. Strategi yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kualitas masakan sehingga memenuhi kebutuhan dan selera pembeli, meningkatkan kualitas rasa dan tampilan pengembang. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.